Itu sejarah-sejarah sesepuh Tepus ini. Yang saya ketahui dari cerita para sesepuh itu bahwa di Tepus itu adalah merupakan suatu daerah yang maju waktu itu, karena di Tepus ini adalah dipimpin oleh seorang Demang. Demang itu kalau sekarang ya camat, jadi di atasnya kepala desa. Namanya Mbah Ngadin. Asli namanya itu Marjidin, tapi orang biasa menyebut Mbah Ngadin. Mbah Ngadin ini seorang Demang yang kaya raya dan sakti mandraguna. Bahkan kekayaannya itu alat-alat rumah tangga untuk untuk makan ini seperti gelas, piring, sendok itu terbuat dari emas, dan punya boneka-boneka hewan berupa hewan itu juga terbuat dari emas. Saking kayanya, uang itu tidak hanya dulu itu uang itu banyak model receh ting gitu. Itu kalau dikintalkan ya sampai berkintal-kintal. Karena gini. Pada suatu ketika bahwa Mbah Ngadin itu akan dirawui oleh pejabat Belanda, gubernur Belanda. Untuk menghormati gubernur Belanda itu karena akan rawuh ke Kedemangan, Mbah Ngadin merubah jalan yang semula dari Kesambi ke utara itu sampai Budur Tenggeles itu di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Jadi lurus itu dari sebelah selatan. Ini loh yang jembatan dari Warna itu lurus ke utara, pinggir kali. Mbah Ngadin merubah, dibelokkan ke barat, terus ke utara melewati ini yang sekarang jadi itu adalah hasil dari usaha Mbah Ngadin untuk tadi akan menerima tamu gubernur dari Belanda. Di samping itu juga ketika sudah hari hanya itu mulai rumah Mbah Ngadin, mulai halaman sampai jalan raya Kudus Pati itu digelari babut. Kalau babut itu zaman dulu istilahnya babut, sekarang ya karpet itu. Karpet itu digelar mulai dari rumah sampai Tenggeles, jalan Kudus Pati itu. Tidak hanya itu, masih disebari uang. Tadi saya sebutkan bahwa kekayaan Mbah Ngadin itu uangnya itu kintal-kintalan, kalau disaki itu ya sampai banyak sekali. Itu disebari uang sampai Tenggeles sana. Itu saking sugih seperti itu. Betul, setelah sampai gubernur Belanda beserta pasukannya itu datang, dikawal oleh pejabat Kedemangan itu, disambut pejabat Kedemangan itu, diajak ke kantor Kedemangan atau kantor kelurahan kalau sekarang atau kantor kecamatan. Ternyata di situ ada kesalahan yang mungkin menurut Mbah Ngadin ya dianggap tidak apa-apa, tapi menurut gubernur Belanda itu bahwa itu merupakan kesalahan yang sangat besar, dianggap berani atau makar terhadap pemerintahan Belanda. Apa itu kesalahannya? Di depan Kademangan itu ada dua macam bendera. Yang satu adalah bendera Belanda, yang satu bendera Kedemangan.
sayangnya masangnya itu lebih tinggi bendera Kedemangan. Nah itulah dianggap berarti itu kesalahan yang sangat besar. Dan uang tadi disebar itu juga menurut Belanda itu juga dianggap penghinaan terhadap pemerintahan Belanda. Sugih kaya apa kok duit kok disebar ning dalan kaya ora diajeni tidak kan itu. Nah, sehingga si gubernur tadi marah besar. Terus waktu itu gubernur Belanda memerintahkan untuk memberondong peluru kepada Mbah Nadin. Tapi alhamdulillah Mbah Nadin alhamdulillah kebal senjata. Di berondong itu tidak ada satupun peluru yang melukai tubuh Mbah Nadin itu. Sehingga pemerintahan gubernur Belanda tadi semakin emosinya, wah ini tidak bisa ini kalau hanya di berondong ini, sudah diasingkan saja. Nah, terus Mbah Nadin beserta keluarganya, istrinya, anak-anaknya ditangkap, dibuang ke Karimun Jawa. Dan delalah kersane Allah, di situ ada seorang anaknya laki-laki yang bersembunyi di belakang pintu dan akhirnya selamat, tidak ikut dibawa oleh pasukan Belanda tadi. Nah, setelah dewasa si anaknya Mbah Nadin yang bersembunyi di belakang pintu tadi akhirnya setelah mampu memimpin desa dijadikan kepala desa. Dia diangkat kepala desa oleh masyarakat. Nah, namanya Mbah Wiro Leksono. Nah, Mbah Wiro Leksono kemudian menjabat kepala desa setelah undur agak sepuh, mengangkat putranya yang bernama Mbah Suro Leksono. Mestinya ya lewat pemilihan kepala desa, tapi yang jadi memang putra Mbah Wiro Leksono yang bernama Mbah Suro Leksono tadi. Setelah Mbah Wiro Leksono munduri sepuh, beliau pergi haji, mengajak putra dari Mbah Suro Leksono yang bernama Mbah Musaleh, beserta mengajak pembantunya yang bernama Khodam. Ini diajak pergi haji ke tanah Mekah, 3 orang. Pada saat itu pergi haji itu tidak seperti sekarang naik pesawat terbang, waktunya cepat. Tapi zaman dulu pergi haji ya waktu lama, naik kapal sampai kurang lebih 7 bulan. Itu ceritanya orang-orang ibadah haji pada zaman dulu sebelum ada pesawat kapal terbang. Setelah pulang dari ketika di Mekah itu Mbah Wiro Leksono gerah terus sampai meninggal. Sehingga waktu itu yang Khodam tadi pembantunya Mbah Wiro Leksono beserta Mbah Musaleh yang masih remaja waktu itu kembali pulang dari Mekah. Namun sampai di India itu pembantunya yang bernama Khodam tadi pergi meninggalkan si Mbah Musaleh. Ini mungkin itu sengaja atau tidak sengaja, tapi akhirnya terpisah. Mbah Musaleh yang masih remaja waktu itu kebingungan dan tidak membawa apa-apa, terlantar waktu itu. Tapi alhamdulillah bertemu dengan seorang ulama dari Singapura, ditolong oleh ulama tersebut dan diajak ke Singapura karena tidak mungkin bisa pulang ke Indonesia, bisa akhirnya ikut ulama tadi. Sampai di Singapura diasuh oleh ulama Singapura tadi dan belajar ilmu agama bisa, sehingga Mbah Musaleh itu termasuk ya memang pengetahuan agamanya itu juga sangat luas karena belajar dengan Pak ulama Singapura. Setelah Mbah Musaleh ini sudah agak
sudah cukuplah di Singapura, mengabari ayahnya ditebus Mbah Suraksono. Terus akhirnya dijemput ke sana, diajak pulang. Nah, setelah Mbah Suraksono wafat, terus penggantinya kepala desanya Mbah Musaleh. Jadi seperti kerajaan turun temurun. Dan Delala memang waktu itu ya memang mampu dan punya wibawa di masyarakat Tepus ini, sehingga secara turun temurun itu bisa memimpin masyarakat Tepus ini. Nah, kaitannya sejarahnya Mbah Suraksono itu termasuk juga kaitannya dengan sejarah Masjid Tepus. Sejarah Masjid Tepus. Oke.